Oke, Dra. Ya begitu, Nah, ya begitu ini. iya. Nah, terus kan eh, tahun berapa itu ya? Kalau gue tahun eh, Terakhir sekitar berapa sih? 2009 apa 2009 gue nggak lagi proyek orangutan, proyek Opmu itu udah ditutup 2009 ya? 2009 ya? 2008 apa 2009 gitu lah. Wah iya, enggak itu. Nah, Soalnya 2009 gue udah di Sukadana, udah kepala wilayah Sukadana itu. iya, berarti Iya, nggak ada 2008 lagi. tutup. Bener ya. 2008-an tutup, terus akhirnya kan katanya nggak perlu lagi gitu kan, karena udah aman gitu kan, jadi nggak perlu lagi bantuan. Habis itu FFI ngembangin ke ini tuh ke Kapuas Hulu ya, ke Taman Nasional Hmm. Danau Sentarum. Iya, Nah, iya, di iya. situ gue bermitra sama ini sama LSM lokal sama Yayasan Titian. Dulu gue juga Hmm. di Yayasan Titian kan. Iya, iya. Nah, jadi kerja sama Yayasan Titian yang ngelola OPMU-nya. Tapi kalau di sana Mm-mm. namanya SPI, Satuan Apa tuh? Pengamanan Intensif. Tentang Orang hutan juga. orang Jadi hutan juga. flagship spesiesnya yang dilindungi orang hutan ya, untuk melindungi habitat orang hutan di Danau Sentarum. Nah, di situ ya kita serahin tuh ke teknis segala macam ke Yayasan Titian gitu. Ya. Nah, untuk kerjasama dengan si ini, dengan apa Taman Nasional Balai Taman Nasional Danau Sentarum. Mm-mm. Sekarang Balai Taman Nasional Danau Sentarum kan udah gabung ya Iya. dengan jadi balai besar Dengan dia, apa Taman ya? Danau Sentarum dan apa Betung Krihun. Betung Kriun, Betung Kriun. Hmm. Nah, itu sekitar 2 atau 3 tahun gitu proyeknya. Terus habis itu gue pindah tuh sekitar tahun 2000 berapa ya? Eh, 10, 11, 10 kali. Ya antar 2009, 2010 itu gue pindah. Pindah kerja buat orang hutan juga tapi di Sumatera. Nah, gue pindah Hmm. tuh Sumatera di Tapanuli. Jadi Oh, gue di pernah. plot, iya gue pernah di Tapanuli Oh. di Sipirok ya. Nah itu untuk konservasi orang hutan di Enggak. Batang Toru. Di Batang Toru itu kan satu blok hutan yang ada orang hutan yang kemudian Kemudian, belakangan di situ kan? jadi spesies baru. Orang hutan Tapanuli. Iya, Oh, jadi orang hutan telat ya. Tapanuli. Nah, itu gue kerja di situ, tapi bukan lagi-lagi bukan untuk kerja konservasi orang hutan di lapangannya, bukan, tapi lebih pada masyarakatnya lagi gitu, Eh, ngedeketin masyarakatnya. Ya mulailah gue karena gue punya pengalaman untuk apa pelibatan masyarakat dalam pengamanan kawasan ya kan. Nah yang waktu itu di situ kawasannya kan dikelolanya sama ini sama dinas kehutanan ya. oh, hutan Waktu itu dinas produksi ya dia. kehutanan, ya hutan produksi, dinas kehutanan masih punya kewenangan. Nah, Ya ya. sekarang kan ditarik semua ke pemerintah pusat. Eh, Kita Nah, itu provinsi masih sekarang. punya, ya masih punya kewenangan. Terus eh, ngedorong supaya dinas kehutanan punya program untuk pelibatan masyarakat dalam rangka ngamanin kawasan. Ini harusnya. Nah, kalau orang hutan yang kita dorong di situ nggak masuk tuh, Ndra. Nah, jadi gue cari cara tuh, oh, pakai apaan ini caranya nih. Nah, ada satu isu air. Jadi ada satu Ah, kampung, ya, ada satu kampung yang eh, itu mereka bikin jalur air, ya, itu dari tebing-tebing. Jadi tebing-tebing batu itu dari nenek moyangnya dulu itu dipecahin, bikin jalur air, tali air mereka bilang kan, yang kemudian dari situ ngalir ke kampung mereka. Nah, sumber jadi airnya dari hidropower. hutan itu. Sumber Sekarang airnya dari jadi situ. proyek NSHE berarti. Oh enggak, itu Sekarang jadi yang di proyeknya Tapanuli. Iya, kalau itu yang di Tapanuli lain itu, Tapanuli Tengah masalah itu, daerah-daerah situ. Kalau ini yang masih Tapanuli Selatan nih. Selatan. Oh, tahu ya. Nah, iya. Nah, di situ mereka kemudian mau tuh. Oke, mau. Mereka mau ngelindungin kawasannya, tapi bukan untuk orang hutan, tapi untuk Untuk ngelindungin air. airnya. Air.
Tapi dengan ngelindungin airnya, berarti kan ngelindungin hutan yang Bener. jadi tangkapan air kan. Nah, di situ ada orang hutannya. Nah, Ya memang itu harus berapa ada, tahun? biasanya harus, iya. Berapa tahun? Nah, itu setahun setengah gue di situ. Nah, kita nggak Keren ketemu-ketemu juga lagi berarti. habis itu. Oh, gue kan, Waktu itu lo kemana? gue 2000, tapi 2007, 2000, sebelum 2007 kan stasiun penelitian Cabang Panti kan sempat ditutup tuh. Ya, Sempat ditutup kan, mungkin 2000 ya. berapa ya? 2002, dari 2002 atau 2003 gitu. 2003 sampai 2007, itu stasiun penelitian Cabang Panti itu kan ditutup tuh. Baik untuk, nah gue baru menginisiasi lagi dengan teman-teman itu untuk membuka kembali stasiun penelitian itu 2007. Jadi GPOCP punya lagi itu membangun lagi stasiun penelitian Stasiun penelitian. apa Bu Seril, terus Andy Marsal kan untuk Ya, KKL-nya ya, kelompok. Nah, gue ya. sempet waktu itu juga itu. Nah, itu agak sedikit nambah ini lagi, nambah peminatan lagi. Jadi gue jadi sempat supervisor stasiun penelitian Cabang Panti. Jadi Wih. tiap karena supervisor kan jadi naik naik longboat biar cepat biar Gak enak, jalan kaki ya? nggak jalan kaki. Gak jalan Tapi kaki lagi. ya tapi ujung-ujungnya kan lebih capek malah. Jadi kita lebih suka dorong longboat di sungai itu Oh, kan. Nah, lewat gue ini ya? lebih Rantau panjang ya? rantau panjang. Nah, tetap pada saat itulah gue kelola stasiun penelitian. Nah, itu kan ada peneliti-peneliti orang utan, KKL. Jadi, gue lebih banyak berinteraksi lagi kan dengan para peneliti, asisten dari masyarakat. Dan mau nggak mau, gue juga kan kayak lu tadi, kalau misalnya para asisten itu pagi-pagi subuh-subuh udah pada ke jalur rintis, udah ke mana, udah kemana-mana, terus kita Iya. cengok di camp itu seharian itu sangat membosankan sekali dan itu bikin bodoh juga kan kalau diam di situ. Nah akhirnya ya gue coba ini juga ikut-ikut juga tuh, ikut-ikut mereka asisten itu. Begitu kadang-kadang tuh pernah lagi bulan puasa habis sahur, kita habis sahur langsung itu tuh langsung kan apa langsung ke titik lokasi terakhir dia ketemu orang utan, Iya. supaya begitu dia bangun, orang utannya bangun, kita ini ya, kita apa namanya sudah bisa ketemu tuh, bisa bisa ngikutin lagi ya. Ya kalau dulu tuh ada sinetron para para pencari Tuhan ya. Kalau kami dulu para pencari hewan. Jadi ada yang subuh-subuh ada yang ke mana? Ada yang cari orang utan, ada yang ngikutin klasik lampiau kan. Itu Nah, dari orang utan itu bangun sampai dengan orang utan itu tidur lagi gitu. Jadi nah pada saat periode itulah gue tambah lagi, tambah apa namanya? Tambah pengetahuan, tambah apa namanya? Wah, ini benar-benar apa namanya? Profesi atau upaya yang benar-benar mulia lah kalau untuk teman-teman yang asisten itu yang ya gila aja dari subuh sampai itu hanya untuk ini kan hanya untuk mengikutin orang utan itu, catat dia ngapain di sepanjang hari, makan pipis, terus pipis diambil airnya kan kayak gitu. Itu makin itu gue sekitar 2 tahun gue ngurus itu. Habis itu kan gue jadi kepala seksi wilayah Sukadana tuh. Nah, jadi kalau lu bos. dulu masih jadi komandan opmu, lancar lah itu di ini kan. Koordinasi lancar lah untuk. Iya. Nah, setelah gue di ini kan itu cuma 1,5 tahun kalau nggak salah gue jadi pelatih itu. Yaitu kalau dulu sebelumnya gue gak pernah ikut patroli, gak perlu operasi illegal logging, karena sejak jadi kepala wilayah itu jadi melekat kan, gue jadi polhut Nah, juga. Jadi gue ikut itu, rasain kan komandan, apalagi banyak yang polhut-polhut yang bekas dari opmu itu, Bang oknum. Wah, Ranto, Sapon, opmu. Tadi kita ya. ngikutin itu polanya, gue adopsi tuh, yang apa kalian di opmu dulu lakukan, kita Iya. adopsi. Jadi untuk apa namanya patroli yang tadi
harus dari A to Z kan, harus apa namanya bawa-bawa perbekalan yang 7 hari untuk itu ya gue ikut juga untuk Iya. itu. Nah 1 tahun itu, nah setelah itu kan gue disekolahkan, dan di sekolah itu ya gue kebetulan sekolahnya kan di untuk apa namanya magister biodiversitas konservasi keragaman hayati, jadi lebih memperdalam lagi teknik metode untuk ada mata kuliah yang metode inventarisasi satwa gitu. Jadi lebih inilah, lebih Jadi kayak makin gini jago gitu orang tekniknya ya. hutan, makin paham lah, makin paham. Walaupun enggak ini juga. Makin Dan paham, setelah makin dari jago teknik. teknik hitungnya, enggak kirologinya mungkin agak sedikit dikurangi lah. Kita bisa tahu mana kirologi mana ini. Itu penting kan, penting supaya data yang kita masuk itu benar-benar gak jadi sampah. Nah setelah itu gue kan baru ke Bukit 30, Taman Nasional Bukit 30 di Riau dan Jambi. Dan kebetulan gue Iya. juga nggak tahu juga, sebelumnya nggak tahu kalau di sana ada orang hutan. Iya, setahu Rupanya gue ada juga orang hutan nggak ada juga. orang hutan. Jadi ada orang hutan Kalimantan, ada orang hutan Dari Sumatera. Kalimantan, oh Jadi Sumatera tetap. orang hutan Sumatera. Jadi di Bukit 30 itu jadi lokasi reintroduksi orang hutan Sumatera yang didatangkan dari dari Sumatera Utara, dari Aceh ke Jambi. Di Oh, orang Jambi hutan dilepas ini ya, liar orang ya. hutan sitaan gitu ya. Iya, lepas liar Nah, gitu. Itu terus di rehabilitasi dulu, iya. terus di reintroduksi di kawasan Taman Bukit 30. Ya alhamdulillah setelah dia orang hutan Kalimantan ketemu lagi dengan orang hutan Sumatera gitu. Wah, berarti kita komplit nih berdua. Jadi oh iya, gue juga baru tahu kalau lu pernah di itu ya, di Tapanuli, menurut orang Iya. hutan juga. Ya Dan jadi orang ada hutan inilah, Tapanuli lagi. orang hutan Tapanuli lagi kalau ini ya. Keren. Ya itulah. Ya mungkin ya karena awalnya cinta pertamanya ke orang hutan selalu ditujukan ke arah orang hutan terus. Nah, Indra, gue pengen tahu tantangan terberat dan terbesar lu tuh dalam konservasi orang hutan apaan? Ya kalau sekarang ya apa namanya, itu sudah jadi rahasia umum ya. Nah, Kalau kita itu rumah mereka itu yang sangat-sangat terancam kan, yang sudah terancam dari sisi luasan, dari sisi fragmentasinya itu. iya. Ya terancamnya ya banyak faktor kan, pasti untuk apa namanya penebangan ilegal, penebangan maupun yang legal maupun yang ilegal ya. Iya. Terus untuk pembukaan konsep konversi lahan untuk jadi kebun dan lain sebagainya. Dan mungkin kalau dulu kita masih ini ya, zaman kita juga waktu di Ketapang perburuan itu rasanya gue Iya. nggak terlalu ini ya kan. Opung nggak pernah jarang kita nemukan kasus perburuan di Taman Nasional ya. Kalau Untuk perburuan Taman Nasional, kasus perburuan kita cuma dapat orang hutan ya. iya perburuan orang Perburuan orang hutan hutan. secara langsung emang nggak dapat. Iya Ya, kan? langsung nggak dapat, tapi itu jadi kayak opportunistik gitu. Jadi ketika Ya. mereka nggak dapat, mereka misalnya berburu, ada yang berburu buaya tuh kalau di daerah Rantau Panjang tuh kan banyak buaya. Nah, mereka Berburu buru buaya. buaya dari atas pohon. Jadi mereka ngincer bikin rumah pohon gitu kan. Nah, terus bawa senjata itu nungguin buaya. Nah, tapi kalau misalnya nggak dapat, mereka ya nembak apaan aja tuh. Bisa bekantan kalau ada orang hutan, kalau misalnya ada rusa-rusa gitu kan. Jadi apapun, tapi mereka mau ambil buaya gitu. Kalau dari pengakuannya. Nah itu ada satu yang ketangkep bawa senapan emang.
dan akhirnya kita bawa, kita tangkap tuh. Nah, kalau kebanyakan kalau di eh, Ketapang ini pemeliharaan Iya. ya, yang miara orang hutan itu yang lumayan gitu, titik-titiknya ada banyak gitu, terutama di kota-kota ya, di kota Ketapang, di kota Kendawangan, di Sukadana karena apa dekat sama seksi gitu, Pelabuhan. jadi Oh, kurang gitu. Tapi kalau aman. daerah Matan sama daerah Ah, ini apa Matan sampai ke itu Batu Barat, muaranya apa namanya? Batu Barat. Muaranya Batu Barat, ya kan Matan Batu Barat terus ini muaranya yang jembatan itu tuh Teluk Melano. Oh, iya iya. Nah, Teluk Melano, nah itu ada emang ada kasus-kasus perdagangan orang hutan di situ. Orang hutannya dari mana? Nah, dari investigasi kita sih waktu itu dari ini daerah apa? eh, yang sawit itu. Jadi karena lahan dibuka, nah kemudian orang hutannya jadi gampang kelihatan. Nah, mereka ambil anaknya dijual beliin. Nah, kita dari investigasi kita itu sumber-sumbernya dari situ. Nah, kalau yang dari dalam Taman Nasional itu uh, belum pernah dapat informasi bahwa orang hutannya dari Taman Nasional. Ada di daerah apa yang Sunda itu, kalau dari Sumber Nek Doyan Priangan. terus Sumber Sumber Priangan. Priangan. Nah, dari Sumber Priangan itu pernah ada konfiskasi, kita konfiskasi di situ. Itu Hmm. orang hutannya eh, bisa jadi mondar mandir gitu. Orang hutannya dari Taman Nasional Gunung Palung ke Gunung Ya, Tarak, Tarak. hutan lindung Gunung Tarak. Hmm. Nah, di situ. Nah, mereka dapat katanya dari situ. Ada satu yang kita konfiskasi itu. Kita taruh di Yayasan Palung kan, Kalau waktu di rumah-rumah itu, apa. kalau waktu di Sumatera gimana ininya? Oh, kalau di Sumatera itu enggak, Tantangannya. Waktu di itu Aceh ya. Gue tantangannya ada ya cerita lagi ya. komunitas. Itu sih komunitas ya, tantangannya komunitas, gimana komunitas mau, masyarakat tuh mau terlibat gitu dalam ngamanin kawasan. Makanya kita cari cara nih, apa yang membuat mereka berkepentingan sama hutannya. Kalau orang hutannya mungkin mereka, wah ngapain ngelindungin orang hutan, kita yang perlu makan kan. Nah, jadi air itu yang jadi akhirnya jadi kita apa, jadi jangkar gitu untuk melibatin mereka. Ya itulah tantangannya, Kalau gue sih ngadarin lewat waktu di jangkarnya. waktu di waktu di Taman Rasa Bukit 30, tantangannya itu yang paling besar itu adalah konflik antara eh, ya orang utan manusia ini dengan manusia. Jadi karena di Taman Rasa Bukit 30 itu kan ada suku-suku asli yang ada di tinggal di dalam hutan tuh. Hmm, Suku apa namanya, Melayu SAD. tua, Oh, suku anak dalam apa, hmm, Melayu tua, terus kukubu yang di dalam ya. Jadi dan mereka itu kan mungkin itu juga yang dulu luput pada saat kajian, pada saat itu jadikan lokasi introduksi. Jadi hmm. begitu lepas apa orang utan di area apa di Bukit 30 itu, orang utannya apa namanya menyebar, dan mereka banyak yang makan tanaman-tanaman yang ini kan oleh suku-suku asli di Taman Bukit Hmm. 30 itu. Ada apa yang makan jernang, apa Oh iya, jadi sejenis apa, sejenis rotan yang mahal itu, yang iya. buahnya sejenis mahal itu. Nah, itu Hmm. yang sering konflik. Dilepas mereka lapor. Sebenarnya padahal ya memang itu sih edukasi, dan mereka itu kan sudah lama gak lihat gitu. Jadi begitu lihat itu mereka sangat-sangat apa ya? Padahal kan kalau orang hutan dia takut gitu. Dia orang hutan kan di atas. Jadi sebenarnya kalau dia nggak perlu takut orang dia di atas Hmm. juga. Kecuali kalau kita ganggu, kalau terganggu pun dia paling lempar pakai ini kan, Ya, pakai rantingnya itu potongan-potongan dilempar. kayu, ranting-ranting. Jadi itu apa namanya, konflik antara manusia yang penghuni di Taman Nasional Hmm. dengan orang hutan yang baru direintroduksi di situ.
Dan mungkin kalau kajian-kajian itu mungkin kenapa dulu kan orang utan itu sampai di Sumatera bagian ke arah selatan ya. Mm-mm. Makanya dulu itu Bukit 30 ada, sampai katanya sampai ke Lampung juga ada. Nah mungkin ya sampai itu ya karena salah satu habisnya itu, punahnya itu di area Sumatera bagian selatan ya karena konflik dengan itu, dengan apa, dengan manusia itu arti di dalam, mungkin seperti itu. Ya ini kan kasusnya ya seperti inilah. Ya itu ya di secara umum konflik utamanya ya di perebutan ruang kan, Ruang ruang dan hidup manusia antara ataupun manusia. ruang hidup ya, Iya. dan itu Iya. Ya, sama-sama menarik itu. nih, Indra. Karena ini temen gua, dia melakukan penelitian, diminta sama lembaga UN lah gitu. Eh, Kemudian UN kan banyak ya, cuman gua nggak sebutin di sini lah. Nah, salah satu hasil penelitiannya dia itu, dia melakukan penelitian antropologi ya, Ya. eh, terkait sama orang hutan, konservasi orang hutan di Taman Nasional di daerah Sumatera bagian utara lah gitu. Nah, itu temuan dia kemudian ternyata bagi masyarakat ya, bagi masyarakat itu orang hutan adalah hama. Ya Ya, seperti ya, ya, hama ya. gitu. Ya hama lainnya kayak gimana? Kayak monyet gitu kan, dianggap sebagai hama. Babi dianggap sebagai hama. Makanya mereka buru, mereka basmi gitu kan. Ya karena hama ya harus dibasmi gitu. Nah, itu perspektifnya mereka. Mereka menganggap bahwa orang hutan hama bagi tanaman-tanaman yang mereka tanam kan. Ya, dan Nah, iya, sementara kita orang-orang konservasi ini ngelihatnya itu satwa dilindungi gitu. Nah, ini yang satwa yang conflicting. Nah, iya, conflicting pemahaman antara si peneliti, orang-orang konservasi sama masyarakat memandang satu spesies ini itu beda gitu. Sehingga penanganannya pun beda. Nah, kalau kita bisa memahami, barangkali ya, kalau kita bisa ya, ya. memahami perspektifnya masyarakat, oh, orang hutan itu hama, ketimbang capek-capek maksain kepada masyarakat, orang hutan itu, Pak, Bu, satwa dilindungi. Nah, kenapa nggak kita lihat dari sisi mereka? Oke, ini hama, kalau gitu harus ditangani pengendalian hama, gitu. Sebagaimana mengendalikan hama Sama. jadinya. Iya, ya hama gimana ngendaliinnya? Ya karena ini hama yang dilindungi, berarti pengendaliannya ya khusus gitu, nggak pakai uh, bukan dengan cara dibunuh, diburu gitu, tapi dikendalikan supaya hama itu nggak mengganggu tanaman si masyarakat gitu. Ya, Nah, ya, 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 ya. kalau misalnya kita ngelihatnya dari situ, barangkali ya, uh, itu lebih ngebuka perspektif atau peluang-peluang baru dalam pengelolaan habitat gitu. Dan selain itu juga yang sering kali baik itu apa masyarakat itu, baik itu ya apapun satwanya, apapun bendenya, kalau orang mana Bendanya. Ketapang bilang bendenya itu adalah ada nggak manfaat langsung buat dia, Iya. ada nggak manfaat langsung buat mereka. Ya misalnya kalau untuk orang-orang kayak di Taman Nasional Tanjung Puting gitu, Mm-mm. begitu mereka dulu jadi apa namanya, banyak yang awalnya dulu jadi penebang liar, begitu orang hutan itu bisa jadi atraksi wisata, mereka karena mendapatkan manfaat langsung dari Maksud lu orang hutan ekowisata, suruh joget-joget gitu? ya untuk apa namanya, atraksi wisata kan untuk dia observasi orang hutan Oke. kan, untuk wisata Observasi ngeliat itu ya. ya, observasi Nah. itu. Jadi apa namanya, mereka lebih care sekarang, malah mendukung Hmm. gitu upaya ya mereka nggak menebang hutan lagi, mereka nggak Oke. memburu orang hutannya. Nah, Ya ngelihat ada mereka bahkan lebih value peduli karena ya. value langsung yang mereka dapatkan. Nah sebenarnya itu tuh Oke. gap itu yang apa namanya, Nemuin itu ya. yang ya, nemuin itu, yang itu misalnya ya sama kan di Taman Selesir di mana tuh,
yang ada orang utan itu pernah Borok. ke Bohorok gitu kan. Hmm. Mereka kan begitu itu jadi ini yang harus kita batasi, yang terus kita edukasi itu ya satu di jangan sampai wisata itu berdampak buruk ke ke perilaku satwa liar itu gitu. Iya. Itu sih. Itu ya sih di apa namanya? Kalau dari sisi kita lihat dari sisi hubungan antara manusia dan itu ya, Hmm. hubungan manusia dan apa yang kita lindungi, manfaatkan gitu. Asal Walaupun ada nilai di orang hutan atau di spesies apapun yang menyentuh kepentingan masyarakat atau manusia, maka dia jadi berkepentingan juga untuk melindunginya ya. Ya, makanya kan konservasi itu kan bukan hanya melindungi kan, bukan hanya perlindungan kan, makanya ada juga sisi pemanfaatannya kan, pemanfaatan lestarinya ya salah satunya kan dengan wisata alam itu gitu jadinya. Itu yang harus ini kan. Itu sih harus cari ya, kalau misalnya kita lihat itu ya. Tapi kalau kita lihat dari ruang habitat itu yang agak sulit konflik ini kan. Masih bagaimana ini ruang ekonomi dan ruang ekologi kan sering ini kan. Iya. Sering kadang-kadang sering trade off gitu. Walaupun kalau gue pernah nulis sih dulu bikin jurnal trade off antara katakanlah sawit dan orang hutan ya. Ya. Ya itu gempar juga. Sempat gempa ini juga gitu. Wah, ini orang-orang konservasi gak setuju dengan teman itu. Tetapi ya kalau misalnya andai kata kita itu strict terhadap penggunaan ruang. Oh, ini untuk hutan produksi, untuk ini gitu. Ini untuk konservasi, ini untuk ruang kebun, untuk lahan pertanian. Yang jadi masalah kan tata ruang itu kan yang belum ini kan. Tata ruangnya kan yang belum tertib kan. Yaitu di kebun itu jadi kadang-kadang masih ini akhirnya yang di situ masih ada orang hutan, yang di situ masih ada satwa liar lain, hutan yang masih bagus, itu yang berubah jadi itu. Peruntukannya. Itu sih peruntukannya yang gede itu. Ya walaupun kalau misalnya sekarang kan ada juga pengalaman gue di Kalteng gitu sekarang, dan teman-teman yayasan lokal dan pemerintah daerah dan pemerintah dengan BKSDA ya kita ini juga misalnya ya kita itu sudah ada fakta nih yang kita hadapi, itu fakta bahwa kan sudah ada kebun sawit, sudah ada hutan tanaman industri. Nah, yang kita kalau udah fakta kondisi seperti itu, yang kita hadapi ya menyelamatkan yang tersisa. Itu sih bukan ini ya. Bukan bukan kita pasrah, tapi ya memang fakta yang seperti tinggal itu ya. Ya, tinggal itu. Kita bagaimana ini menyelamatkan yang tersisa. Makanya kita ada pendampingan ke perusahaan kebun sawit, bagaimana mereka mengelola populasi orang hutan yang ada di area mereka gitu kan. Ya, terus di hutan tanaman industri yang mereka ada kewajiban, ada satu misalnya lokasi-lokasi yang HCV gitu kan, itu yang kita dorong mereka untuk HCV itu apaan? Ya itu mah urusan lu lah, itu yang biasa ini kan. HCV itu teman-teman high conservation value. Ya semuanya ngerti. Nah, yang kayak gitu, kita upaya itu kan, upaya dorong. Selain mengedukasi masyarakat, kita edukasi juga kan perusahaan, pemerintah daerah yang kita tingkatkan kapasitasnya, pengetahuannya, bagaimana survei, mengelola best management praktis dan sebagainya, seperti itu sih. Kalau upaya-upaya yang kita ini. Ya, begitu. Oke. Gimana? Waktu kita udah di ujung nih. Ya, waktu kita udah di ujung, jadi jam berapa? Udah jam 9 ya. Iya juga ya. Nggak terasa juga ya. Nggak terasa itu. Dari banyak pulau ini. Dari mana? Dari Kalimantan, Sumatera,
Udah 20, padahal masih ada 1 pulau lagi gue yang cerita. Bali. Enggak, jadi itu makanya begitu gue udah dari Sumatera ke Bali, dan begitu di Bali hanya 1 tahun, gue ada panggilan lagi kan ke mana? Ada jalan untuk kembali ke orang hutan. Oh iya. Akhirnya Balik gue lagi ke kembali orang lagi hutan. kan, balik lagi ke orang hutan gitu. Nah, Memang itu udah Indra. jalan Tuhan. Oke. Nih kita udah tinggal 20 detik. Ya. Jadi oke. Terima kasih Indra ya. Tip-tip. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Banyak, ngobrol sama-sama. Sukses Sobat. Kita buat ngobat lagi. FUK-nya. Wah, kita ngobat lain lagi. kali kita ngobat. Tip-tip. Ya, Indra, assalamualaikum. Oke, sampai ketemu.